Saat ini, pada detik ini juga, 4 malaikat agung sedang berjaga di langit, memikul tanggung jawab atas keseimbangan kosmik yang tak terbayangkan. Kalian tahu nama mereka, tetapi bagaimana dengan rahasia mereka yang tersembunyi jauh di balik tabir cahaya? Israfil menunggu dengan sangkakala atau sur di bibirnya. Dia adalah malaikat yang diperintahkan untuk meniup tiupan terakhir dan pertama. Hanya satu tarikan nafas dan tiupan pertama akan mengakhiri segalanya, memutuskan benang kehidupan seluruh makhluk di alam semesta. Tepat pada saat kalian tidak menduganya, ketika dunia sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika Jibril menyebarkan sayapnya yang agung, yang di antara setiap pasangnya terbentang jarak perjalanan 500 tahun, dunia mulai bergetar dan bergema. Dia adalah Ruhul Amin, pembawa wahyu yang masih terus turun, tetapi kepada siapa dan kapan? Kedatangannya kepada para nabi dan rasul tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ia selalu membawa misi penentu takdir dari Allah. Ketika Mikail mengangkat tangannya, hujan turun dengan terukur, menumbuhkan kehidupan dari tanah yang kering. Ketika dia menurunkannya, sungai-sungai mengering dan tanaman layu. Berkah berupa rizki dan rahmat serta murka berupa bencana alam, keduanya berada di bawah tanggung jawabnya yang dititahkan langsung oleh Allah. Hari kiamat, di mana tugas-tugas agung mereka akan mencapai puncaknya, sudah sangat dekat. Israel tidak pernah tergesa-gesa dalam tugasnya, sebab segala ketetapan telah selesai. Nama kalian, termasuk tanggal, jam, dan menit kematian kalian, semuanya telah ditetapkan dan tertulis dalam buku miliknya. Dan selama siang hari, dalam kesibukan kita, dia datang mengawasi kalian 40 kali, penuh kesabaran, menunggu, dan menghitung saat-saat terakhir kalian di dunia fana ini. Rahasia-rahasia yang akan kalian pelajari tentang para malaikat ini, tentang kedudukan, tugas, dan pertemuan mereka dengan para nabi, bukanlah sesuatu yang akan mudah kalian lupakan. Apa yang kalian dengar akan membuat kalian takjub oleh keagungan ciptaan Allah, dan mungkin sedikit takut oleh kuasanya. Kita melanjutkan seri kita tentang ratusan fakta dan kisah misterius Islam. Jika kalian siap, mari kita mulai. Di kedalaman alam semesta, di lapisan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, ada makhluk yang terbuat dari cahaya, selalu berada di pos mereka tanpa pernah beristirahat. Mereka tidak pernah membangkang terhadap satu pun perintah. Mereka memuji dan memuliakan Allah siang dan malam tanpa henti. Dan mereka melaksanakan perintahnya dengan sempurna, dengan ketaatan mutlak. Di antara mereka adalah para malaikat agung, yang pundak mereka memikul pekerjaan dan tatanan seluruh ciptaan, dari galaksi terjauh hingga partikel terkecil. Setiap napas yang kalian ambil, setiap detak jantung, setiap bintang yang bersinar terang, semua di bawah kendali yang terperinci. Mereka memegang arsy dan juga langit di atas yang terentang tanpa batas. Gunung-gunung kokoh ada di tangan mereka, begitu juga awan-awan yang membawa air kehidupan. Mari kita mulai dengan salah satu malaikat yang paling penting ini, yaitu Israfil alaihissalam. Suatu hari di masa depan, dunia akan berdiri di ambang perubahan yang tidak diketahui dan mendadak. Hari-hari akan terasa aneh menjadi lebih pendek, dan waktu akan mengalir lebih cepat, seolah-olah jam dunia sedang dipercepat. Orang-orang akan menyaksikan perubahan aneh ini di alam, pergeseran musim, kekeringan yang tiba-tiba, tetapi akan berjuang untuk memahaminya di tengah kesibukan mereka. Namun tanda-tanda hari kiamat akan terungkap satu demi satu. Dajjal akan muncul, mencoba menyesatkan manusia dengan mukjizat palsunya. Isa alaihissalam akan turun ke bumi di Menara Putih Damaskus, dan Al-Mahdi akan menyeru manusia kepada jalan yang benar untuk memerangi kejahatan besar. Kelaparan akan meluas di seluruh negeri, ujian besar bagi keimanan. Matahari akan terbit dari barat,
momen yang akan disaksikan orang-orang dengan terkejut yang tak terperikan. Bumi akan terbelah, badai akan mengamuk di lautan, dan bahkan hewan pun akan merasa gelisah, merasakan perubahan kosmik yang akan datang. Kegelisahan dan kepanikan akan mengisi seluruh dunia. Kedatangan hari besar akan semakin mendekat. Sejak saat-saat pertama penciptaan, tinggi di langit, seorang malaikat telah menunggu perintah untuk datang kepadanya. Di tangannya ada sangkakala, sur, khusus dengan lubang sebanyak jumlah jiwa yang pernah ada. Dari Adam hingga manusia terakhir. Ia akan bertumpu di bibirnya. Matanya terpaku pada arsy Allah, menunggu isyarat untuk meniup. Dan kemudian, saat yang ditunggu-tunggu akan tiba. Israfil akan menerima perintah yang menakjubkan dan menakutkan dari Allah. Malaikat itu akan patuh dan meniup sangkakala. Ini akan menjadi akhir dari penantian panjang. Ini akan menjadi hari terakhir bumi dan awal hari penghakiman. Saat orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka, berbelanja, bekerja, tidur, itu akan terjadi tiba-tiba tanpa peringatan. Israfil alaihissalam akan menarik napas dalam-dalam, menutup mata dan meniup sangkakala. Dalam sekejap itu, dunia akan berhenti total. Suara tiupan itu begitu dahsyat, sehingga akan meraptakkan langit, menguapkan lautan, dan membuat gunung-gunung yang kokoh meleleh seperti kapas yang diterbangkan angin. Orang-orang akan menatap langit dengan ngeri saat bintang-bintang mulai berjatuhan satu persatu dari orbitnya. Bumi akan bergetar, bangunan akan runtuh, dan kehidupan akan berakhir dengan kecepatan penuh. Sejak saat itu, dunia lama akan hilang. Hanya hari penghakiman yang tersisa, yang dimulai dengan tiupan sangkakala oleh Israfil, yaitu tiupan An-Nafkhah Al-Ula, tiupan pertama. Ya, dia adalah malaikat yang akan memulai hari mengerikan itu atas perintah Allah. Tetapi tugasnya tidak akan berakhir dengan tiupan itu. Bahkan setelah 40 tahun penantian, semuanya baru saja akan dimulai dengan tiupan kedua, An-Nafkhah Ats-Tsaniyah, tiupan kedua, untuk membangkitkan semua makhluk. Sebelum beralih ke tiupan kedua, mari kita lihat lebih dekat malaikat istimewa ini dan kehidupannya. Israfil dikenal sebagai malaikat pertama yang diciptakan di antara 4 malaikat agung, menempati kedudukan yang luar biasa tinggi. Diriwayatkan bahwa 500 tahun setelahnya datanglah Mikail, dan 500 tahun setelah Mikail datanglah Jibril alaihi salam. Meskipun manusia diciptakan di atas sebagian besar malaikat, 4 malaikat agung, termasuk Israfil, berada di atas seluruh umat manusia. Hanya nabi dan rasul yang diciptakan dengan kedudukan di atas mereka karena menerima wahyu. Tinggi di langit, mengawasi seluruh dunia, berdiri seorang malaikat mulia yang dipercayakan dengan perintah ihya, menghidupkan kembali. Inilah Israfil, salah satu dari 4 malaikat agung. Dia melaksanakan perintah dan kehendak Allah untuk memberi kehidupan, karena tiupan keduanya akan membangkitkan kembali semua yang telah mati. Tugasnya bukan hanya meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Dia juga dikenal sebagai ruhi, pemberi kehidupan karena perannya dalam kebangkitan. Sangkakala yang dipegangnya diciptakan oleh Allah setelah penciptaan langit, dan itu diberikan kepada Israfil alaihi salam. Dia berdiri dengan sangkakala menempel di mulutnya, matanya tertuju pada arsy, menunggu perintah yang menentukan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwa sangkakala itu begitu luas sehingga tidak dapat dimuat di dalam bumi atau langit, menunjukkan dimensinya yang melampaui pemahaman fisik kita. Itu adalah salah satu rahasia terbesar penciptaan, sebuah instrumen seperti trompet yang terbuat dari cahaya dan mutiara putih murni, sebening kristal dalam keindahannya yang agung. Ada riwayat tentang bentuk fisik Israfil yang menggambarkan keagungannya. Dia memiliki 4 sayap, 1 menutupi timur,
yang lain barat, yang ketiga menutupi langit, dan yang keempat menutupi bumi. Kakinya terentang dari lapisan ketujuh ke bawah hingga ke tanah. Ini menunjukkan betapa besar dan perkasa Dia. Posisinya di sisi Allah sangat istimewa. Dia termasuk para malaikat mukarrabun yang berdiri di bawah arsy, terus-menerus melakukan tasbih. Suaranya melampaui deskripsi. Dikatakan bahwa keindahan suara Daud alaihissalam saat melantunkan Zabur terinspirasi oleh tasbih Israfil. Tasbih yang dibaca Israfil begitu indah dan khusyuk, sehingga semua malaikat di arsy terdiam hanya untuk mendengarkan. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, semua kehidupan di bumi akan berakhir. Orang-orang akan tetap berada di barzah, alam antara kematian dan kebangkitan, selama 40 tahun dalam penantian yang sunyi dan tidak diketahui. Hari, minggu, dan bulan akan menjadi kabur dalam dimensi waktu yang berbeda. Waktu itu sendiri akan terasa seolah-olah telah berhenti. Di bumi tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Semua makhluk, termasuk semua malaikat, akan mati. Kemudian, Allah akan menghidupkan kembali malaikat istimewa ini dan memerintahkannya untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Israfil akan meniupnya sekali lagi, tiupan kedua untuk kebangkitan. Tanah di seluruh dunia akan bergetar dan terbelah. Tulang-tulang orang mati akan bersatu kembali dengan cepat dari debu kubur. Tubuh akan dibentuk kembali dan jiwa akan kembali ke tubuh mereka. Setiap makhluk hidup yang pernah ada sejak awal penciptaan akan dihidupkan kembali. Berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tugas luar biasa ini membunyikan awal dan akhir total kehidupan hanya milik Israfil. Setiap nabi memiliki 2 menteri dari penduduk langit dan 2 dari penduduk bumi. Menteri-menteri saya dari langit adalah Jibril dan Mikail. Menteri-menteri saya dari bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Pernahkah kalian mendengar tentang pertemuan pertama Nabi kita dengan malaikat Mikail? Itu semua terjadi pada malam Mi'raj, perjalanan malam yang agung. Nabi SAW di bawah bimbingan malaikat Jibril naik ke langit, mengunjungi setiap tingkatan satu persatu dan mempelajari apa yang ada di sana. Ketika mereka mencapai langit ke-6, dia pertama kali bertemu dengan Nabi Musa. Setelah berbicara dengannya, Nabi terus menjelajahi langit ke-6 dan di sana dia bertemu muka dengan malaikat Mikail. Mikail sedang duduk di singgasana besar dan di depannya ada timbangan yang sangat besar sehingga bisa muat antara bumi dan langit. Timbangan yang kelak akan menimbang amal perbuatan manusia. Nabi mendekati Mikail dan memberinya salam. Mikail membalas salam dan pertama-tama mengucapkan doa yang penuh berkah untuk Nabi. Mendengar ini, Rasulullah menjawab amin, memohon kabulnya doa itu. Mikail alaihi salam kemudian melanjutkan, kebaikan yang diberikan kepada umatmu, kemudahan dalam ibadah dan pahala, belum pernah diberikan kepada umat lain manapun. Timbangan mereka akan lebih berat daripada semua timbangan lainnya. Pada saat itu, banyak malaikat bersama Mikail. Para malaikat ini, yang bekerja di bawah perintahnya, juga berbicara kepada Nabi dan berkata, "Kami semua mematuhi perintahmu. Kami selalu mengirimkan solawat dan salam kepadamu." Sungguh menakjubkan untuk direnungkan. Dari ribuan tahun sebelum penciptaan Adam, hingga saat ini, setiap tetes hujan atau salju yang jatuh memiliki malaikat terpisah yang ditugaskan untuknya. Setiap malaikat ini menyelesaikan tugas mereka dengan sempurna dan tepat. Dan malaikat yang melayani satu tetes tidak akan pernah mendapatkan tugas yang sama lagi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan betapa banyak jumlah mereka dan betapa terorganisirnya sistem rezeki Allah. Bayangkan saja, dari jauh sebelum penciptaan manusia pertama hingga hari ini, untuk setiap tetes hujan atau salju, seorang malaikat di bawah kepemimpinan Mikail alaihi salam telah ditugaskan. Dan setelah tetes itu mencapai bumi,
malaikat itu tidak akan pernah mendapatkan giliran yang sama lagi, sebuah rotasi yang tak terhingga dan tanpa pengulangan. Sungguh di luar nalar manusia untuk sepenuhnya memahami kekuatan dan ciptaan Allah. Kita bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak malaikat yang ada yang mengelola setiap aspek alam semesta. Sementara semua ini terjadi, sesuatu menarik perhatian Nabi. Mikail tidak pernah tersenyum. Jadi, Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, katakan padaku mengapa Mikail tidak pernah tersenyum?" Jibril alaihissalam menjawab dengan penjelasan yang menyentuh hati. Sejak hari api Jahannam dinyalakan dan dia menyaksikan kengeriannya, Mikail tidak pernah tersenyum. Keseriusan dan rasa takutnya akan murka Allah menunjukkan betapa gentarnya makhluk suci sekalipun terhadap hukumannya. Malaikat Mikail yang namanya muncul di dalam Al-Quran dan hadis juga merupakan bagian dari peristiwa menarik antara Nabi dan sekelompok orang Yahudi. Suatu hari, sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kenabian. Setelah menerima jawaban mereka, mereka bertanya siapa yang membawakannya wahyu. Ketika Nabi mengatakan bahwa Jibril alaihi salam yang membawakannya wahyu, wajah orang-orang Yahudi itu tiba-tiba berubah menjadi masam. Nabi berkata bahwa Jibril adalah temannya, dan mereka menjawab dengan penolakan. "Jika temanmu adalah Mikail, kami akan mengikutimu dan beriman kepadamu." Ini karena Mikail adalah malaikat rahmat yang identik dengan kelimpahan, hujan, dan kehidupan. Nabi mulai bertanya-tanya mengapa malaikat Mikail begitu penting bagi mereka, namun mereka menolak Jibril. Dia bertanya kepada mereka alasannya. Mereka menjawab, "Malaikat Jibril adalah musuh kami. Dia adalah malaikat perang yang seringkali bertugas membawa hukuman, kelaparan, dan kekeringan." Menurut beberapa tafsir, alasan orang Yahudi membenci Jibril alaihi salam dijelaskan, Jibril diyakini membantu selama penaklukan Yerusalem dan penghancuran kerajaan Yahudi oleh Raja Babilonia, Butun-Nasar atau Nebukadnezar. Karena mereka percaya Jibril alaihi salam membantu mengakhiri kerajaan mereka, mereka menganggapnya musuh, padahal Jibril hanya menjalankan perintah Allah. Sebaliknya, mereka menyatakan Mikail alaihi salam sebagai malaikat utama dan pelindung mereka. Setelah percakapan antara Nabi dan orang-orang Yahudi ini untuk mengoreksi pandangan yang salah ini, ayat berikut diturunkan dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 98. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ayat ini menegaskan bahwa permusuhan terhadap salah satu utusan Allah, termasuk malaikat, sama saja dengan permusuhan terhadap Allah sendiri. Bagi Nabi, malaikat Mikail juga sangat penting. Seperti yang dia katakan sendiri, Mikail adalah salah satu dari dua menterinya dari langit yang mendampinginya dalam urusan penting. Israfil dan Mikail sama-sama turun ke bumi selama Perang Badar, bersama dengan Jibril untuk membantu kaum muslimin. Riwayat hadis menyebutkan bahwa Mikail berperang mengenakan sorban putih, mendukung kaum muslimin dengan para malaikatnya melawan orang-orang kafir, menunjukkan peran aktif Mikail dalam mendukung kebenaran. Peran Mikail dalam menyediakan rejeki tidak terbatas pada penyediaan materi seperti air dan hasil bumi. Rejeki spiritual seperti pengetahuan, bimbingan, ketenangan jiwa, dan iman juga berada di bawah tanggung jawabnya. Kecerdasan, pemahaman, dan kebijaksanaan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah bagian dari tugas yang diberikan kepada Mikail. Pangkatnya di sisi Allah sangat tinggi. Dia adalah salah satu malaikat muqarrab yang paling dekat dan berada di dekat Arsy.
Dia terus-menerus bertasbih kepada Allah dan menunggu perintahnya. Dia tidak pernah membangkang dan tidak pernah lelah. Ada riwayat tentang momen-momen istimewa mengenai Mikail. Misalnya ketika orang melakukan ketidakadilan atau menunjukkan rasa tidak berterima kasih terhadap berkah Allah yang melimpah. Mikail menjadi sangat sedih dan mengadu kepada Allah. Ini menunjukkan betapa penyayangnya dia terhadap umat manusia, berharap mereka menerima dan bersyukur atas rahmat Allah. Atas perintah yang dia terima dari Allah Ta'ala, Mikail menurunkan hujan dengan ukuran yang tepat, sebuah keajaiban ilmiah yang jelas di depan mata kita. Al-Quran juga menyebutkan ini dalam sebuah ayat, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 11. Pikirkan saja ukuran dan presisi itu. Setiap saat, jutaan meter kubik air diangkat dari lautan, laut dan danau di bumi ke atmosfer melalui penguapan, sebuah proses yang dikendalikan. Kemudian dibawa ke daratan memberikan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Kehidupan di planet kita berlanjut karena sirkulasi ini yang dipertahankan oleh malaikat Mikail tanpa campur tangan manusia. Sungguh tatanan yang ajaib bahwa jutaan meter kubik air dapat tetap melayang di langit dan dari dalam awan jatuh ke bumi tetes demi tetes dengan cara yang teratur dan tidak membahayakan kita. Meskipun suhu di ketinggian awan dapat mencapai minus 40 derajat Celcius, air tidak membeku dan jatuh sebagai es secara tiba-tiba. Sebuah tanda lain dari pengetahuan dan kekuasaan Allah yang mengendalikan suhu dan fisika. Setiap tetesan air hujan yang meninggalkan awan turun di bawah pengawasan malaikat yang ditugaskan oleh Mikail alaihissalam untuk memastikan ketepatan. Dan selama ini kita menyaksikan mukjizat lain. Meskipun menempuh perjalanan dari kilometer di atas, tetesan air hujan yang dipegang oleh para malaikat mencapai kita sebagai tetesan utuh tanpa bertabrakan satu sama lain. Karena jika air jatuh ke tanah tidak dalam tetesan, tetapi dalam satu massa padat, itu akan menghancurkan. Detail lain yang patut dicatat adalah kecepatan tetesan air hujan yang diturunkan oleh para malaikat. Secara alami, benda yang dijatuhkan dari 1.200 meter akan terus berakselerasi dan mencapai kecepatan lebih dari 500 km per jam pada saat menyentuh tanah. Jika tetesan air hujan mencapai bumi dengan kecepatan itu, setiap tetes akan menghantam dengan dampak yang merusak, menyebabkan kerusakan serius pada tanaman, kendaraan, dan manusia. Tetapi ini tidak pernah terjadi. Tidak peduli seberapa tinggi mereka jatuh, tetesan air hujan tidak pernah melebihi kecepatan sekitar 10 km per jam. Allah menciptakan tetesan air hujan sedemikian rupa sehingga gesekan atmosfer meningkat secara proporsional memperlambat jatuhnya ke tanah. Ini adalah sistem di mana air dari lautan asin, sungai berlumpur, dan perairan di seluruh dunia menguap, dimurnikan oleh proses alam dan malaikat, naik ke awan dan kembali ke bumi sebagai air tawar murni, sebuah anugerah tak ternilai. Seperti yang dikatakan Al-Quran, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan atau kamikah yang menurunkannya? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami jadikannya asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Surat Al-Waqiah ayat 68-70. Jibril alaihissalam. Allah menciptakan Jibril alaihissalam sebagai salah satu malaikat yang paling perkasa, memiliki kekuatan, penampilan, dan otoritas yang tak tertandingi. Dia adalah utusan yang dimuliakan, ditaati oleh semua malaikat lainnya. Dia adalah nabi para malaikat karena perannya sebagai penghubung. Diciptakan dari cahaya yang suci, nama Jibril berarti kekuatan Allah atau Jabril dalam bahasa asalnya. Dalam Al-Quran dan hadis, dia disebutkan dengan nama yang berbeda untuk menunjukkan perannya, Sibril, Ruhul Kudus atau Ruh Kudus, Ruhul Amin atau Ruh yang terpercaya, Ruh, dan Rasul. Dalam sumber-sumber Yahudi dan Kristen, dia disebut Gabriel. Jibril alaihissalam termasuk malaikat yang memikul arsy.
Dia adalah pemimpin dari 4 malaikat agung yang paling dekat dengan Allah dan yang dipercayakan untuk menyampaikan wahyu, tugas teragung yang pernah diberikan. Kedudukannya berada di langit ke-7, di Sidratul Muntaha, batas akhir yang tidak dapat dilewati oleh makhluk lain. Di bawah komandonya, terdapat pasukan malaikat di sekitar Arsy. Dia memiliki kendali atas kekuatan alam yang mengguncangkan bumi dan umat manusia, seperti gempa bumi, angin, badai, topan, dan angin puting beliung. Bahkan, tugas menghancurkan bangsa-bangsa yang durhaka di masa lalu berada di bawah kendali Jibril alaihissalam. Semua perang yang telah terjadi atau akan terjadi di bumi, pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, dilaksanakan di bawah komandonya, meskipun Allah mengutusnya untuk mendukung pihak yang Dia kehendaki untuk menang. Malaikat menghadiri pertempuran untuk memberikan berkah, kekuatan, dan kekuatan spiritual, tetapi mereka biasanya tidak berperang secara fisik. Namun dalam Perang Badar, mereka berperang secara langsung atas izin khusus, mengenakan surban dan membawa pedang. Para sahabat bahkan bisa membedakan antara orang kafir yang mereka bunuh dan yang dibunuh oleh para malaikat, di mana pukulan dari malaikat meninggalkan bekas hitam dan luka seperti terbakar pada tubuh musuh. Pada saat itu, Allah mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada hari Badar, Rasulullah SAW bersabda, "Ini Jibril alaihissalam memegang kendali kudanya, berpakaian untuk berperang, datang untuk membantu kita, menunjukkan partisipasinya yang nyata dan memimpin bala bantuan ilahi." Jibril alaihissalam adalah pemimpin para malaikat yang bertanggung jawab untuk mengilhami semua makhluk, termasuk ilham yang murni dan datang dari Allah. Dia menyampaikan ilham kepada para malaikat yang mengelola jutaan bintang, dan pada saat yang sama, dia hadir di Arsy, menerima perintah sambil juga bersujud di hadapan Allah. Dia adalah utusan antara Allah dan hamba-hambanya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Dia menyampaikan perintah ilahi kepada malaikat dan nabi, berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara, sebuah kehormatan yang luar biasa. Penampilannya digambarkan sangat indah dan agung, dengan wajah cerah, rambut seperti karang, kulit bersih, dan gigi bersinar putih seperti salju. Kakinya merah, lututnya kuning cerah, sayapnya berwarna safron, dihiasi dengan ornamen sebesar dan secerah bintang. Dia mengenakan 2 jubah mutiara dan pakaian putih yang dihiasi dengan rubi yang berharga. Dia memiliki 600 sayap hijau yang dihiasi dengan mutiara dan rubi. Jarak antara setiap pasang sayap adalah 500 tahun perjalanan, menunjukkan ukurannya yang kolosal. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi, dan matahari berada di antara kedua matanya. Ketika dia mandi di sungai cahaya di sebelah kanan Arsy di surga dan menggoyangkan dirinya, 70.000 tetes jatuh dari setiap bulu, dan dari setiap tetes, 70.000 malaikat baru diciptakan. Sebuah gambaran tentang penciptaan dan kekuatan ilahi melalui dirinya. Fakta penting yang membedakannya adalah, tidak ada nabi yang melihatnya dalam bentuk aslinya yang agung, kecuali Nabi Muhammad SAW yang melihatnya 2 kali, sekali di awal wahyu dan sekali selama Mi'raj. Jibril alaihissalam memainkan peran penting bagi banyak nabi. Dia mengajari Nabi Adam huruf-huruf dan bercocok tanam, membawanya ke Mekah untuk haji. Dia membantu Nabi Nuh membangun bahtera, membawa hukuman kepada kaum Nabi Lut dan bangsa-bangsa pemberontak lainnya dengan kekuatan dahsyat, melindungi Nabi Ibrahim dari api, dan membantu Nabi Musa melawan para penyihir Mesir.
Hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW sangat unik dan akrab. Dari wahyu pertama di Gua Hira hingga wafatnya Nabi, dia tetap berada di sisinya sebagai guru dan pelindung. Ketika mereka pertama kali bertemu di Gua Hira, Nabi sangat terharu dan ketakutan oleh keagungan. Jibril berkata, "Bacalah, Iqra." Dan Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril memeluknya erat-erat dan sekali lagi berkata, "Bacalah." Tindakan memeluk ini adalah untuk memindahkan kekuatan dan menghilangkan rasa takut. Salah satu kualitas paling luar biasa dari Jibril alaihi salam adalah kemampuannya untuk muncul dalam berbagai bentuk. Terkadang dia mendatangi Nabi dalam wujud aslinya, terkadang dalam bentuk manusia, dan pada saat lain dalam penampilan lain. Paling sering, dia muncul sebagai pria yang tampan dan bertubuh tegap, seringkali menyerupai sahabat bernama Dihyah al-Kalbi. Suatu hari, Jibril memanggil Nabi. "Wahai Muhammad." Nabi SAW melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit dan melihat Jibril menutupi seluruh cakrawala, duduk di atas singgasana yang dihiasi permata. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, saya Jibril, saya Jibril." Pemandangan ini membuat Nabi gelisah karena keagungannya. Jibril alaihi salam tidak hanya menyampaikan wahyu, dia mengajarkannya dan mendemonstrasikannya. Dia membimbing Nabi dalam memahami dan menerapkan wahyu dalam kehidupan. Dalam hadis disebutkan bahwa Jibril terkadang datang dalam wujud pria tampan dan terkadang dalam penampilan seorang sahabat untuk mengajari Nabi cara melakukan ibadah secara praktis, seperti wudu, sholat, kurban, dan haji. Beberapa sahabat bahkan menyaksikan beberapa momen ini, seperti dalam hadis Jibril yang terkenal. Rasulullah SAW menjelaskan peran Jibril pada malam Mi'raj sebagai berikut. Jibril datang dan menyenggol saya. Saya bangun, lalu kembali tidur. Dia membangunkan saya lagi, dan lagi saya tidur. Dia melakukan ini 3 kali. Pada kali terakhir, saya duduk. Dia memegang lengan saya, dan kami berdiri. Kami berjalan ke pintu masjid, kemudian Jibril membawa saya ke Masjidil Haram. Di sana, dia membelah dada saya dari bawah tenggorokan hingga di bawah pusar saya, mencucinya dengan air zam-zam yang murni, dan mengisinya dengan iman dan hikmah, kebijaksanaan sebelum menutupnya. Proses yang dikenal sebagai Syarhul Syadr. Kemudian dia membawa seekor hewan panjang dan putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal, yang disebut burok. Nabi SAW berkata tentang burok, "Ketika saya mendekat untuk menungganginya, tiba-tiba ia menjadi gelisah." Jibril meletakkan tangannya di wajahnya dan berkata, "Apakah kamu tidak malu? Demi Allah, tidak ada manusia yang lebih baik dari Muhammad yang pernah menunggangimu. Ada apa denganmu?" Kemudian ia tenang dan dia menyuruh saya menungganginya. Saya menunggangi di belakang Jibril. Ia begitu cepat sehingga kaki depannya akan mencapai sejauh mata saya bisa melihat, dan dengan setiap gerakan, ia akan mendarat di titik terjauh yang bisa dicapai mata saya, sebuah perjalanan kecepatan cahaya. Jibril membawa saya ke langit terendah dan meminta agar pintu dibuka. "Siapa?" ditanya. Dia menjawab, "Jibril." Mereka bertanya, "Apakah dia telah diundang untuk Mi'raj?" Dia berkata, "Ya." Mereka berkata, "Selamat datang, sungguh kedatangan yang baik." Dan pintu pun dibuka. Kami melewati gerbang di Sidratul Muntaha, pohon agung di langit ketujuh yang merupakan batas malaikat. Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Rasulullah, mulai dari sini, kamu akan pergi sendirian." Rasulullah bertanya, "Mengapa wahai Jibril?" Dia menjawab, "Allah telah memberi saya izin untuk datang hanya sejauh ini. Jika saya mengambil bahkan 1 langkah di luar itu, saya akan terbakar dan menjadi abu karena cahaya keagungan Allah." Dari titik itu,
Nabi melanjutkan perjalanan sendirian ke tempat yang hanya dapat dicapai olehnya. Jibril alaihi salam melihatnya memasuki surga Jannah. Lebarnya seperti langit dan bumi digabungkan. Nabi SAW melihat istana yang terbuat dari mutiara, rubi, dan zamrud, dan menemukan bahwa tanah surga memiliki aroma yang indah, misk. Di surga, Nabi melihat sungai dengan rumah-rumah berkubah yang terbuat dari mutiara berongga di kedua sisinya. Sungai itu mengalir di atas kerikil mutiara dan rubi dan musk. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah sungai Kautsar yang telah Allah berikan kepadamu sebagai kehormatan. Airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu." Peristiwa ini diperingati dalam ayat Al-Quran. Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Mendengar, Maha Melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Ada riwayat tentang beberapa tindakan khusus Jibril yang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Misalnya, dia begitu kuat sehingga dia mengangkat kaum Lut dari tanah mereka, membawa mereka naik ke langit dengan ujung sayapnya, kemudian membalikannya dan melemparkannya kembali ke bumi. Ketika Fir'aun tenggelam dan mencoba bertaubat dengan kata-kata terakhirnya, Jibril dengan cepat mengisi mulutnya dengan lumpur agar dia tidak dapat menyelesaikan kata-kata syahadatnya, karena Israel telah diperintahkan untuk segera mencabut nyawanya sebelum taubat itu diterima. Kedudukan Jibril di sisi Allah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia termasuk malaikat yang paling dekat, muqarrabun, dan berdiri di sisi kanan arsy. Dia selalu dalam tasbih, menunggu perintah Allah. Dengan berakhirnya kenabian Nabi Muhammad SAW, tugasnya membawa wahyu secara formal telah berakhir, tetapi dia masih melaksanakan misi-misi khusus di dunia, termasuk tugas-tugas yang berhubungan dengan hari kiamat. Israil alaihi salam. Akhirnya, mari kita bicara tentang malaikat yang mungkin paling banyak dipertanyakan dan mungkin yang paling ditakuti. Israil alaihi salam, malaikat maut. Kami menyebutkan bahwa malaikat Israil melihat wajah kita 40 kali sehari, memperhatikan kita dari alam yang berbeda. Sementara kita sibuk dengan kesibukan sehari-hari, dia mengunjungi kita lagi dan lagi, memantau keadaan kita. Ketika Allah Ta'ala memberikan tugas mengambil jiwa yang sangat berat ini kepada Israil, Israil alaihi salam merasa khawatir. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa karena tugas ini, semua orang akan memandangnya secara negatif, tidak menyukainya dan menjauhi darinya, menjadikannya makhluk yang paling dibenci. Jawaban Allah adalah, "Aku akan menempatkan berbagai penyakit, kecelakaan, bencana dan musibah di antara kamu dan hamba-hambaku. Dengan begitu, meskipun kamu mengambil jiwa mereka, mereka tidak akan menyalahkanmu atau mengeluh tentangmu, tetapi akan menyalahkan sebab-sebab fisik tersebut." Ketika waktu kita habis, Israil melaksanakan tugasnya melalui suatu sebab, sakit, kecelakaan, atau usia tua, mengambil jiwa kita, dan tidak ada yang merasa benci atau marah kepadanya karena peristiwa yang kita alami. Kita, dengan cara tertentu, lupa tentang Israil, menyalahkan faktor-faktor eksternal sesuai dengan janji Allah. Pada kenyataannya, tugas Israil alaihissalam adalah tugas ilahi dan indah, bukan sekadar tugas mengerikan. Ketika kita benar-benar memahaminya, kita melihat bahwa kematian bukanlah akhir yang suram. Itu adalah penyelesaian misi sementara kita di dunia ini dan transisi ke alam abadi, al-akhirah, di mana kita dapat bersatu kembali dengan kerabat kita yang telah mendahului dan teman lama yang kita sayangi.
Terutama bagi seseorang yang telah menjadi tua, hidup menjadi lebih sulit, dan kematian adalah kebebasan dari penderitaan. Penyakit, kelemahan, dan kesepian mengambil alih, dan kematian di akhir kehidupan sebenarnya adalah rahmat yang besar. Bahkan jika orang itu masih muda, jika mereka Muslim yang taat, kematian masih merupakan rahmat yang besar, karena masalah dunia akan berakhir dan mereka akan memasuki barzakh, menemukan kedamaian dan kelegaan. Jadi, ketika waktu kita habis dan Israel datang untuk mengambil jiwa kita, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana proses pencabutan jiwa itu? Mungkin deskripsi terbaik adalah pertemuan Nabi dengan Israel selama Mi'raj dan apa yang dikatakan malaikat maut kepadanya. Ketika Jibril alaihissalam datang untuk membawa Nabi SAW pada Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Israel dan bertanya kepada Jibril siapa dia. Jibril memberitahunya bahwa dia adalah malaikat maut. Jibril kemudian berkata, "Pergilah kepadanya dan beri salam." Nabi menyambutnya dan mereka bertemu. Setelah percakapan singkat, Nabi bertanya, "Apakah ini stasiunmu?" Israel menjawab, "Iya, sejak Tuhanku menciptakanku, inilah stasiunku dan akan tetap begitu sampai hari kiamat. Ini adalah pusat komando kosmikku." Nabi kemudian bertanya, "Saat kamu berada di stasiun ini, bagaimana kamu mengambil jiwa dari seluruh makhluk yang tersebar di bumi?" Israel menjawab, "Tuhanku telah menjadikan tempat ini stasiunku, tetapi Dia telah memberiku 5.000 malaikat di bawah komandoku untuk membantu. Ketika waktu seorang hamba tiba dan rezekinya telah berakhir, saya mengirim 40 malaikat kepadanya. Para malaikat ini pertama-tama mengelilingi orang itu, kemudian masuk melalui saraf, pembuluh darah, dan banyak bagian tubuhnya, benar-benar menyelimuti jiwanya. Kemudian, mereka mulai menarik jiwa keluar secara perlahan, dimulai dari ujung jari. Setelah mereka menarik jiwa hingga ke siku, mereka meninggalkan tubuh tak bernyawa itu dalam keadaan kaku selama sekitar 1 jam. Setelah jam itu berlalu, mereka menarik jiwa hingga ke pusar orang itu dan membiarkannya seperti itu selama 1 jam lagi. Kemudian mereka membawa jiwa hingga ke tenggorokan. Dari sana, jiwa orang yang beriman mudah dikeluarkan dari tubuh, seolah-olah setetes air keluar dari mulut wadah. Setelah jiwa meninggalkan tubuh, mata orang itu menjadi terpaku, mengikuti kepergian jiwanya. Nabi kemudian bertanya kepada Israel, "Bagaimana kamu tahu kapan waktu seorang hamba habis ketika batas waktunya telah tiba di tengah miliaran makhluk?" Israel alaihissalam menjawab, "Untuk setiap orang ada 2 gerbang di langit. Dari satu gerbang, rezekinya turun, dan dari yang lain perbuatannya naik. Apakah kamu melihat pohon besar itu di sebelah kiriku, yang dikenal sebagai pohon kehidupan, Syajarat al-Hayah? Di setiap daunnya tertulis nama seseorang. Ketika waktu seseorang mendekat, daunnya mulai menguning, layu, dan jatuh di depan gerbang dari mana rezekinya turun. Saat itulah saya tahu bahwa orang itu akan mati dalam waktu dekat." Selama percakapan ini, Nabi SAW tidak melihat Israel dalam wujud aslinya, karena wujud aslinya terlalu agung untuk dilihat tanpa kekuatan ilahi. Dia memintanya untuk menunjukkan wujud aslinya, untuk melihat seperti apa dia sebenarnya. Ketika permintaan ini dipenuhi, Nabi melihat Israel seolah-olah memegang seluruh dunia antara 2 jarinya, sebuah gambaran tentang kekuasaan dan ukurannya yang kolosal. Ukurannya begitu luar biasa, sehingga hati Nabi terasa seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya.
Ya, dikatakan bahwa dalam mukjizat Mi'raj Nabi SAW, inilah percakapan yang dia lakukan dengan Israel. Tetapi pertemuan ini bukanlah yang terakhir. Sekitar 10 tahun kemudian, Israel alaihi salam akan datang lagi. Kali ini untuk mengambil jiwa Nabi Muhammad SAW sendiri. Sebuah momen yang paling menyentuh dalam sejarah Islam. Selama wafatnya Nabi, percakapan antara dia dan Israel sangat mengharukan. Nabi sedang menjalani saat-saat terakhirnya di dunia sementara ini, berjuang melawan demam. Pada saat itu, Jibril datang dan bertanya tentang kondisinya. Kemudian dia berkata, "Malaikat maut, Israel, meminta izin untuk masuk ke kamarmu. Dia belum pernah meminta izin kepada siapapun sebelummu dan tidak akan pernah melakukannya setelahmu. Sebuah penghormatan tertinggi untuk Nabi terakhir. Itu adalah hari Senin, hari dalam seminggu yang sama ketika peristiwa besar telah terjadi dalam hidupnya, dan juga hari yang diberkati dia membuka matanya ke dunia ini." Ketika Nabi memberi izin, Israel masuk dan duduk di hadapannya dengan penuh hormat. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Yang Maha Tinggi telah memerintahkan saya untuk mematuhi setiap perintahmu. Jika kamu mau, saya akan mengambil jiwamu. Jika kamu mau, saya akan membiarkannya bersamamu untuk sementara." Nabi melihat ke arah Jibril meminta saran terakhir. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, langit telah disiapkan untukmu. Pintu-pintu syurga telah dibuka untukmu. Para malaikat dan semua ciptaan sedang menunggu kedatanganmu ke tempat yang lebih baik." Setelah mendengar ini, Nabi berkata kepada Israel dengan ketenangan seorang yang merindukan Tuhannya, "Ambillah apa yang telah dipercayakan kepadamu." Kepala Nabi SAW yang diberkati bersandar di pangkuan Aisyah, bersandar di dadanya. Di sebelahnya ada wadah air. Dia mencelupkan tangannya ke dalam air dan mengusap wajahnya yang diberkati untuk mendinginkannya. Dari bibirnya yang mulia keluar kata-kata, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah," pengakuan terakhirnya. Kemudian dia mengangkat tangannya dari wajahnya, menatap ke langit-langit dan berkata dengan suara lirih, "Selamat datang, wahai sahabat tertinggi, Ar-Rafiq Al-A'la." Pada usia 63 tahun, jiwanya yang diberkati naik untuk bertemu sahabat tertinggi. Semoga Allah memberi kita berkah untuk bertemu dengannya di surga. Pernahkah kalian mendengar apa yang terjadi ketika Israel mengunjungi nabi lain? Peristiwa yang dialami setiap nabi bersamanya benar-benar luar biasa. Mari kita lanjutkan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam. Percakapannya begitu indah sehingga bahkan para malaikat akan datang untuk mendengarkannya. Suatu hari, Israel sendiri datang untuk mendengar Nabi Idris berbicara, dan saat itulah Nabi Idris bertemu dengannya. Tetapi Nabi Idris memiliki permintaan aneh dan berani. "Israel, bisakah kamu mengambil jiwaku sekali dan kemudian mengembalikannya kepadaku? Saya sangat ingin merasakan bagaimana rasanya ketika jiwa meninggalkan tubuh." Setelah menerima izin dari Allah, Israel menerima permintaannya dan memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Bagi Idris, itu adalah pengalaman yang sangat tidak biasa, merasakan proses kematian. Tetapi dia memiliki lebih banyak permintaan yang menunjukkan kerinduannya pada keabadian. Dia ingin melihat surga dan neraka. Permintaan ini juga dikabulkan. Israel pertama membawanya ke neraka, kemudian ke surga. Tetapi sebelum memasuki surga, Israel memberinya syarat, atau lebih tepatnya peringatan yang keras. "Ketika kamu memasuki surga, kamu tidak boleh ingin tinggal. Hati-hati, jangan tetap di sana, karena waktumu belum tiba." Nabi Idris memasuki surga bersama Israel. Israel menunjukkannya berkeliling, memperlihatkan keindahan dan kenikmatannya, dan kemudian tiba saatnya untuk meninggalkan surga. Mereka keluar, tetapi pada saat itu Idris berkata, "Saya meninggalkan sepatu saya di surga." Israel menjawab, "Baiklah, saya akan membawanya kepadamu." Tetapi Idris ingin mengambilnya sendiri, jadi dia masuk surga lagi. Dan seperti yang telah diperingatkan Israel,
Begitu berada di dalam, Idris tidak ingin pergi. Israel berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Tuhanku, hambamu ini tidak ingin meninggalkan surga." Allah kemudian bertanya kepada Idris alasannya, dan Idris menjawab dengan argumen yang cerdas, "Ya Allah, setiap makhluk hidup akan merasakan kematian. Saya sudah merasakannya. Dan sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, setiap jiwa akan melewati neraka setidaknya sekali. Saya juga sudah melakukannya. Dan siapapun yang memasuki surga, engkau berjanji, tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Saya sekarang telah memasuki surga, jadi saya ingin tinggal di sini, sesuai dengan janjimu." Allah Ta'ala menerima permintaan Idris, dan dengan demikian, Idris alaihissalam menjadi orang yang masuk surga dan tinggal di sana tanpa benar-benar mati, diangkat ke surga oleh rahmatnya. Pertemuan antara Israel dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga cukup menarik dan menunjukkan presisi ilahi. Suatu hari, seorang pria datang kepada Nabi Sulaiman di Yerusalem dalam ketakutan dan kepanikan besar, berkata, "Tolong bantu saya." Nabi Sulaiman bertanya, "Apa masalahmu?" Pria itu menjelaskan, "Hari ini Israel alaihissalam menampakkan diri kepadaku, menatapku dengan tatapan yang mengerikan dan tiba-tiba penuh misteri. Dan kemudian pergi. Saya yakin dia akan mengambil jiwaku. Saya bisa tahu dari tatapannya." Mendengar ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Jadi, apa yang kamu ingin saya lakukan?" Dihadapkan pada takdir. Pria yang ketakutan itu berkata, "Wahai Sulaiman alaihissalam, engkaulah yang telah Allah berikan kekuasaan atas gunung, batu, hewan, hujan, dan angin. Jika engkau mau, engkau dapat memerintahkan angin sekarang dan itu dapat membawa saya pergi dari sini, dari Yerusalem, ke India. Dengan cara ini, Israel tidak akan dapat menemukan saya di sini ketika dia kembali." Nabi Sulaiman tahu, ini tidak akan mengubah hasil takdir yang telah ditetapkan. Tetapi dia menyetujui permintaan pria itu sebagai ujian. Dia memberi perintah dan angin kencang datang, mengangkat pria itu dan membawanya jauh-jauh ke India. Menjelang malam, kerumunan telah berkumpul di sekitar Nabi Sulaiman, dan di antara mereka adalah Israel alaihissalam. Melihatnya, Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Israel alaihissalam, hari ini seorang pria datang kepada saya dengan permintaan karena ketakutan. Saya yakin kamu melihatnya dan menatapnya dengan tatapan yang buruk." Israel menjawab, "Saya tidak menatapnya dengan tatapan yang buruk. Saya menatapnya dengan terkejut yang besar." Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa kamu menatapnya dengan terkejut?" Israel berkata, "Saya terkejut melihatnya di sini, di Yerusalem, karena saya diperintahkan untuk mengambil jiwanya malam ini di India. Saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin baginya untuk tiba di India dan bagi saya untuk bertemu dengannya di sana hanya beberapa jam kemudian ketika dia berdiri di sini, di Yerusalem. Namun, kekuasaan Allah melebihi keraguanku, dan dia tiba di tempat takdirnya." Malaikat maut, Israel, suatu hari akan mengambil jiwa setiap makhluk hidup atas perintah Allah Ta'ala tanpa kecuali. Ketika saat itu tiba, dia akan mengambil jiwa semua yang hidup, dari manusia terakhir hingga makhluk terkecil. Pada titik itu, hanya Allah yang Maha Hidup dan malaikat Israel yang akan tersisa. Tidak akan ada orang lain yang hidup di alam semesta. Allah akan berfirman kepada makhluk terakhirnya, "Wahai malaikat maut, siapa yang tersisa dari ciptaanku?" Israel akan menjawab dengan gemetar, "Ya Tuhanku, Engkau telah menyebabkan kematian pada semua utusan, hamba, dan malaikatmu. Tidak ada yang tersisa kecuali saya." Allah akan berfirman, "Sekarang giliranmu. Laksanakanlah takdir yang telah aku tetapkan untukmu. Tempatkan tangan kananmu di bawah pipi kananmu. Berbaringlah di antara surga dan neraka, dan serahkan jiwamu."
Israil alaihi salam akan patuh, dan hidupnya akan berakhir di sana. Sekarang hanya Allah yang kekal abadi, yang akan tersisa. Dan Allah akan meninggikan suaranya, berfirman, "Akulah yang memiliki kekuasaan atas segalanya. Di mana raja-raja kalian yang sombong? Di mana para pemimpin tiran kalian yang menentang?" Tidak akan ada jawaban dari siapapun, karena semua telah binasa. Kemudian Allah akan memerintahkan Israfil untuk dihidupkan kembali dengan izinnya, dan dia akan memerintahkannya untuk meniup sangkakala kedua kalinya, karena hari penghakiman yang kekal telah tiba.